PSSI resmi merilis 28 nama pemain yang akan dibawa Coach Sintayong di laga kualifikasi Piala Dunia 21 Maret mendatang melawan Vietnam. Siapa saja kita lihat bersama-sama dan kita bahas sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pejikul, dan gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, teman-teman Pejikul, konten kali ini kita akan membahas tentang rilis dari PSSI di berbagai laman maupun media sosialnya ya, tentang 28 pemain yang akan dipanggil Coach Sintayong dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret nanti ya. Dan ke-28 pemain ini, dan dari 28 pemain ini ada beberapa nama yang masih fresh atau baru pertama kali dipanggil timnas Indonesia. Oke, kita bahas sama-sama ya dari keseluruhan komposisi pemain, baik dari kiper, back, kemudian midfielder dan juga striker ya. Oke, di goalkeeper ini ada penjaga gawang Borneo FC yang menjadi langganan timnas Indonesia, yaitu Nadeo Argawinata, dan juga ada Muhammad Riyadi dari Persis Solo, dan satu lagi yaitu Muhammad Adi Satrio dari PSIS Semarang. Nah, ketiga pemain ini dipanggil oleh Coach Sintayong untuk nanti di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kemarin Hernando Ari yang sampai detik ini masih menjalani pemulihan cedera di bahu ya. Itu juga kalau nggak salah itu cedera yang dulu sama dialami oleh Hernando pada timnas kalau nggak salah timnas U20 kalau nggak salah ya. Koreksi jika saya salah ya. Dan akhirnya digantikan oleh Muhammad Adi Satrio, dan kali ini Coach Sintayong juga tidak memanggil Syahrul Trisna ya. Dan ada juga sebetulnya yang masih menjadi pertanyaan bagi kita semua, yaitu Martin Paes. Kenapa nggak masuk list? Mungkin saat ini PSSI masih lobby kepada FIFA untuk eligible-nya, tentang masalah eligible Martin Paes ini, yang kemarin kita sudah bahas ya. Kenapa Martin Paes walaupun sudah menjadi warga negara Indonesia nanti belum tentu bisa membela timnas Indonesia kalau masalah eligible ini belum bisa diselesaikan. Tapi kita doakan bersama-sama semoga selesai, dan mungkin saja bisa didaftarkan untuk next kualifikasi Piala Dunia. Dan kemudian untuk di posisi pemain belakang, di situ ada Kapten Asnawi Mangku Alam, kemudian ada juga Sandy Walsh di sisi kanan ya. Kemudian kalau di back tengah ini yang lumayan banyak, ada Elkan Bagot, kemudian J. Ijes ini yang siap untuk melakukan debut bersama timnas Indonesia setelah kemarin juga dikunjungi langsung oleh Coach Sintayong ke Italia ya, saat Venezia melawan Como ya. Dan J. Ijes sangat senang sekali dikunjungi oleh calon pelatihnya di timnas Indonesia, bahkan merasa tersanjung dan juga siap untuk membela timnas Indonesia nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Kemudian ada lagi Jordi Amat, Johor Taksim, ini juga dipanggil lagi langganan untuk Coach Sintayong memanggil pemain ini. Kemudian ada Justin Hubner yang sekali lagi menjadi role model, seharusnya menjadi role model untuk back yang berlaga di kompetisi domestik ya, karena dia pemain muda, mempunyai jiwa kepemimpinan yang luar biasa, dan juga dia mempunyai talenta yang luar biasa, dan dia mau mengupgrade terus kemampuannya. Dan sekarang dari tim U21 dia sudah menjadi pilihan di tim utama Wolverhampton Wanderers, karena besok malah hadapi Fulham dia sudah masuk list ke skuad utama Wolverhampton Wanderers. Jadi selamat juga kepada Justin Hubner ya. Semoga besok juga bisa menjadi starting line up di laga melawan Fulham. Kita doakan sama-sama. Kemudian ada lagi di belakang, di back tengah juga Rizky Ridho Ramadedi,
yang sebetulnya sedang naik turun ya, tapi semoga saja di event-event penting sekali berkualifikasi Piala Dunia sekarang ini dia mampu menampilkan performa yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kemudian Wahyu Prasetyo yang kemarin di Piala Asia dibawa oleh Coach Sintayong, dan juga Yakob Sayuri dan juga Yance Sayuri, serta Muhammad Edo Febriansyah ya. Ini di back sayap ya, Yance dan Yakob juga bisa bermain di winger juga. Edo Febriansyah di sisi kiri, ada juga Pratama Arhan dan Nathan Choaon ya. Nathan Choaon juga pertama kali untuk dipanggil timnas Indonesia. Nah, nanti kita tunggu sumpahnya kapan, kita tunggu saja update terbarunya dari PSSI ya. Oke, selanjutnya maju ke lini tengah. Tentu saja kita ada Ivar Jenner dari FC Utrecht, kemudian Marc Anthony Klok, kemudian ada Ricky Kambuaya, kemudian ada Marcelino Ferdinand, dan juga kemudian ada Tom Hai. Ini Tom Hai ini yang tentu saja menjadi kekuatan baru di lini tengah timnas Indonesia ya, dipanggil oleh Coach Sintayong setelah tadi proses di Komisi 10 disetujui. Selanjutnya akan di sidang paripurna, dan juga kemudian nanti akan menjalani sumpah WNI kemungkinan tanggal 11 atau 12 Maret ya, dan tanggal 13 didaftarkan di kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam ya. Semoga bisa cepat terselesaikan Ragnar Oratmangun, kemudian Tom Hai dan juga Martin Paes ini ya. Dan di lini tengah itu kita maju lagi di lini depan, lini serang ada Dimas Derajat Persikabo. Walaupun saya agak kurang srek ya, karena Persikabo ini masih di papan bawah, dan tapi kita juga tidak punya striker nomor 9 yang murni ya seperti Dimas Derajat. Dia kalau pemain di timnas itu kemarin-kemarin bagus, cuman terakhir memang kurang bagus. Tapi semoga saja di kualifikasi melawan Vietnam ini dia mampu menampilkan penampilan yang terbaik kalau misal dia dimainkan ya. Kemudian ada Egy Maulana Fikri, Kelok 9, kemudian Hoki Caraka, pemain muda juga. Kemudian ada Rafael Struijk tentu saja, dan Ragnar Oratmangun ini kekuatan baru bagi timnas Indonesia. Sama seperti Martin Paes dan Tom Hai, semoga cepat selesai ya proses kewarganegaraannya. Kemudian Witan Sulaiman, ini juga langganan timnas, dia bisa tempatan di winger kanan, winger kiri juga, kemarin juga sempat main di wingback juga ya, jadi versatile. Dan ini adalah komposisi yang sangat baik untuk timnas Indonesia. Dan sekali lagi ada beberapa nama yang memang tidak dipanggil lagi seperti Denny Sulistiawan, Adam Alis, dan juga Sadil Ramdhani. Kemudian yang selalu menjadi perdebatan yaitu Stefano Lillipali, karena ya sebetulnya sih kalau menurut pribadi saya ya, seperti yang kemarin kita bahas, Lillipali ini masih layak dipanggil. Cuma memang yang tahu kebutuhan untuk tim adalah Coach Sintayong, dan di situ juga ada pemain-pemain yang satu level dengan Stefano Lillipali di tempat yang sama, di posisi yang sama. Memang di Liga BRI dia mampu bersinar dengan sangat baik, tapi tidak menjamin untuk dia otomatis dipanggil timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong ini ya. Kalau Sadil Ramdhani ada yang mengatakan dia cedera, ada yang mengatakan itu kemarin terakhir Piala Asia itu dia sudah selesai karirnya kata attitude, tapi ada juga yang bilang macam-macam. Jadi kita hormati saja keputusan Sintayong. Kalau Adam Alis mungkin faktor teknis juga ya, karena di situ sudah ada Tom Hai, jadi puzzle-nya sudah ketemu untuk lini tengah. Mungkin Adam Alis digantikan oleh Tom Hai, dan Denny Sulistiawan keluar masuk Ragnar Oratmangun, dan itu mungkin komposisinya ya. Kita nggak tahu ini masih bisa berubah atau tidak, tapi mungkin kalau cedera masih bisa dirubah. Tapi kalau semuanya dalam kondisi fit, ke 28 pemain ini bisa dipanggil dan bisa dibawa, saya yakin komposisinya akan sangat baik untuk timnas Indonesia melawan Vietnam nanti. Tapi sekali lagi beberapa pemain memang masih baru, dan pasti jangan harap
akan langsung nyetel ya, karena butuh proses juga. Walaupun di klubnya sudah nyetel, tapi dia pemain yang level grade A, tapi sekali lagi di timnas juga beda, pasti beda. Dia bertemu dengan orang-orang baru, tapi sekali lagi di situ juga orang-orang keturunan pemain Indonesia Belanda. Secara komunikasi tidak akan sulit ya, tidak akan sulit, dan semoga saja bisa secepatnya untuk adaptasi, dan langsung saat tes sudah adaptasi, sudah mampu untuk membangun chemistry dengan baik dengan teman-teman yang lain, dan saat berlaga melawan Vietnam mampu memberikan kemampuan terbaiknya untuk timnas Indonesia. Dan inilah 28 pemain yang nanti akan dipanggil Coach Sintayong di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan menurut kalian ini komposisi ini sudah sangat baik atau bagaimana? Atau mungkin ada perlu yang ganti dan dimasukkan pemain yang lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, dan sekali lagi jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan dukung terus Garuda Mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.